Innal hamdalillah, tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala MTS Negeri 2 Jember, Ibu Nur Aliyah MPD. Yang kami hormati narasumber dari UIN Khas Jember. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD. Dan yang kedua, Dr. Imron Fauzi MPDI. Yang kami hormati Dewan Guru Karyawan Karyawati MTS Negeri 2 Jember. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di MTS Negeri 2 Jember ini dalam rangka workshop publikasi ilmiah tahun pelajaran 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD dan Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI di madrasah kami MTS Negeri 2 Jember. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penutup doa. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kitab. Teriring harapan acara pada hari ini berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Memasuki acara yang kedua, sambutan dari Kepala MTS Negeri 2 Jember. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nur Aliyah MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber kita yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD. Yang kedua narasumber kita Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI. Saya bersyukur kenal beliau ini karena orang-orang hebat beliau berdua ini, dan saya bersyukur bisa kenal karena bisa memudahkan langkah kita untuk mengembangkan madrasah, terutama untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan. Beliau ini pakarnya jurnal ilmiah, jadi nanti kita insya Allah akan mendapatkan ilmu dari beliau berdua ini yang sangat bermanfaat untuk kita. Tidak bisa didapatkan dari yang lain kecuali dua orang ini ya. Terima kasih kerawahannya Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru,
beserta karyawan-karyawati MTS Negeri 2 Jember. Dan tak lupa kepada ini ada tamu. Sebenarnya tamu tak diundang, tetapi kami sangat bersyukur karena beliau mau datang untuk mengambil beliau ini ingin ilmu dari Bapak berdua ini, Bapak Ibu Nur Hasanah ini dari Guru Mantiga. Bapak mana Bu? Oh, Bapak Imam kok masuk saja mungkin. Nah ini kehormatan bagi kita karena yang dari luar saja loh ingin memperoleh ilmunya, apalagi kita yang ada di dalam ini. Jadi kita nanti awal hingga akhir nanti tetap mengikuti beliau karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi kita di guru yang memerlukan publikasi ilmiah. Selamat datang. Ya. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, di mana pagi hari ini kita semua diberikan beberapa nikmat sehat, nikmat sempat, dan terutamanya rahmat serta taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu di hari ini, yaitu tentang publikasi ilmiah yang dikemas dalam jurnal dan karya-karya lainnya dalam keadaan sehat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini patutlah kita berbangga karena kita bisa menyempatkan untuk menuntut ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan saya ucapkan selamat datang kepada beliau berdua di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember. Inilah wajah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember, Bapak. Hari ini memang saya khususkan 2 hari, tanggal 19 dan 20 anak-anak belajar di rumah daring, karena semua Bapak Ibu guru kalau dengan ngajar tidak akan menerima ilmu dengan baik, maka saya daringkan hari ini. Dan besok masih ada senam moderasi beragama. Semua Bapak Ibu guru juga wajib hadir di alun-alun. Jadi anak-anak 2 hari ini belajar di rumah. Nah, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di jenengan berdua ini, mungkin dalam hal pelayanan atau tempat. Memang kami di ruang guru karena ini ada mejanya Bapak, jadi nanti bisa kerja apa yang jenengan sampaikan, apa yang jenengan berikan, nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya. Kalau di aula mungkin tidak ada mejanya, jadi di sini memang nyaman untuk mereka. Yang penting ilmunya masuk dan bisa mengaplikasikannya. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa memang dalam program kami, saya sebagai kepala madrasah itu ingin tidak hanya siswanya yang berpotensi, tetapi gurunya juga harus mengembangkan potensinya. Dalam hal ini, dalam 1 tahun itu saya memang sudah memprogramkan ada 4 kali PKB. Jadi tidak hanya satu tahun, itu sangat kurang. Kalau saya lihat kepala-kepala yang lalu itu hanya 1 tahun, saya nangis karena apa? Guru itu yang perlunya potensi pengembangan kan seperti ini. Jadi saya programkan 4 memang dalam 1 semester itu 2. Kalau 1 tahun berarti ada 4. Kemarin mungkin yang sudah kita lakukan, insya Allah baru 3 kali. Ini yang keempat, ini yang untuk PKB-nya. Jadi saya ingin ini betul-betul guru-guru kita dapat mengembangkan potensinya. Apalagi kebutuhan guru untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan ini sangat dibutuhkan. Ini individu, tidak boleh domplek ke yang lain. Memang harus dikerjakan, dilaksanakan sendiri. Jadi memang saya sudah punya angan-angan, punya rencana yang jauh-jauh hari, dan kebetulan saya menemukan orang yang pas ini. Kebetulan saya juga sudah terjun di UIN, jadi sekarang banyak mengenal orang hebat. Tetap ternyata tidak usah dari jauh-jauh, dari sini itu malah bermanfaat. Dan juga mungkin beliau akan terus nanti mendampingi kita sampai tujuan saya itu Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember ini bisa menerbitkan jurnal sendiri. Jadi tidak usah kita menerbitkan di jurnal-jurnal yang lain yang memerlukan uang yang banyak. Saya seringkali tidak kenjenengan, tetapi saya sering melihat itu guru-guru, ayo beli jurnal, berapa harganya? 1,5 juta, ada yang 2 juta. Itu banyak juga yang tidak diakui. Nah ini dengan beliau berdua ini, jenengan nanti mau diajak
berkarya sendiri, dijurnalkan sendiri, itu karya jenengan, karena kita sudah dikenal sebagai literasi juga mungkin ini potensi jenengan luar biasa. Ayo kita obani ini, bahkan nanti akan dimunculkan di website, nanti akan dijelaskan oleh mereka berdua ini. Website kita nanti tidak hanya artikel yang muncul, tidak hanya di sana kegiatan, tapi muncul jurnal. Nah, apabila misalnya kita ada madrasah lain atau orang lain yang mau ke kita, berarti harus bayar. Berarti kita juga punya rumah sendiri untuk menerbitkan jurnal ilmiah. Itu ya Bapak Ibu ya, setuju apa enggak Bapak Ibu? Nah, inilah yang sangat penting untuk kita. Jadi mohon untuk diikuti dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Ini untuk jenengan semua. Nanti insya Allah ilmunya luar biasa. Dan yang saya hormati Bapak Anwar dan juga Bapak Dokter, ini mungkin nanti ada ilmu baru. Bagaimana cara membuat best practice yang bagus, best practice yang sesuai dengan aturan yang diharapkan seperti apa. Karena mohon maaf, saya kenalkan Bapak Dokter Anwar ini, beliau itu kepala madrasah sudah, saya baca di kurikulum vitae-nya itu sudah 5 kali menjadi kepala madrasah dari madrasah sanawiyah di Bali ternyata Pak ya, sampai ke-5 dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala program pendidikan di etik ya Pak ya, ini kaprodinya Bapak Anwar ini. Jadi beliau berdua ini dosen sana, malah sekarang menjabat di kaprodinya. Jadi kalau putra-putra jenengan sekarang ada di sana, inilah beliau. Beliau ini sudah yang mengelola di UINHAS Jember. Jadi sudah banyak pengalaman yang beliau ikuti. Bahkan beliau dinobatkan sebagai kepala madrasah prestasi di nasional, itu saya baca di tahun 2009 ya Pak. Yang kedua 2013 beliau juara 1 nasional, ini kepala madrasah aliyah 2013. Makanya kita belajar dari beliau bagaimana bisa membuat best practice yang baik, termasuk saya ini harus banyak. Kemarin saya hanya favorit Pak, belum masuk di juara 1, 2, 3-nya hanya favorit, tapi bersyukur karena se-Indonesia ternyata juga masih katut. Termasuk Pak Han di sebelah jenengan ini Pak, ini juga GTK kemarin ini guru inovasi bahasa Inggris ini, alhamdulillah beliau juga katut di sana. Jadi alhamdulillah ini mulai awal, mungkin setelah ini mungkin dapat ilmu dari beliau, nanti semua guru kita masuk di GTK semua ini. Ternyata luar biasa hadiahnya Bapak Ibu, saya tidak pamer ya. Paham dengan tanya itu, ternyata rekeningnya itu masuk luar biasa, lumayan gitu. Jadi ini untuk motivasi jenengan semua. Ini ya, jadi bersyukur madrasah sanawiyah itu sudah masuk di sana. Saya itu sebenarnya nggak tahu kemarin, malah saya tahunya itu dari teman di Kabupaten Tuban bilang gini, Bu Nur, selamat ya. Selamat apa? Saya nggak tahu kalau saya itu katut di sana. Ternyata loh, ya apa sih jenengan itu katut di kepala madrasah favorit? Coba lihat diberi edarannya itu, ternyata nama saya ada. Ternyata tangan juga ada, jadi hanya 2. Kemarin kita mengirimkan insya Allah 7 ya, yang lain belum, insya Allah tahun depan seperti Pak Niko. Jadi kemarin sudah belajar Bapak, cuma nanti dapat best practice yang dari beliau akan muncul bagaimana membuat best practice yang baik. Jadi malah saya digodoki, bacaannya ya Mbak Yu itu banyak nanti uangnya, ternyata iya sungguhan ya. Terima kasih, itu mungkin anugerah Allah yang tidak pernah saya bayangkan. Pak Han juga mungkin tidak pernah membayangkan ini, karena semua gosokannya Bu Nur. Saya seperti ini katanya gitu ya ke saya. Pertama tidak mau beliau ini, akhirnya begitu mengirimkan kena juga kan, tidak disangka ya kalau kita mau, insya Allah kalau ada kemauan di situ ada jalan. Ayo semangat semua guru-guru madrasah sanawiyah negeri Jember, mudah-mudahan menjadi guru-guru yang bisa berprestasi, guru-guru yang bisa mengemban amanah untuk membimbing anak didik kita menuju generasi milenial yang bisa menantang abad 21 era ini, industri yang 4.0 itu. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi mohon maaf Bapak, mungkin nanti dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati jenengan semua. Kami keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jember, sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Ibu Nur Aliyah MPD. Memasuki acara berikutnya yaitu penutup doa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan kepada
Al-Ustaz Al-Arif Billah Bapak Maijaso, waktu dan tempat disilakan. إلى حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على مأمورينا وعلى كلنا الصالحة الحوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian acara seremonial pembukaan workshop publikasi ilmiah di MTS Negeri 2 Jember. Alhamdulillah, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian materi. Dalam hal ini, materi pertama akan disampaikan oleh yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Anwar MPD. Nanti kita akan mendapatkan siraman ilmu yang banyak dari beliau, dan kita berharap ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya berikan kepada beliau, sepertinya Bapak Ibu ini tegang semua ya. Mohon untuk santai dan senyum, karena alhamdulillah tadi malam Argentina juga sudah menang. Bagi yang suka bola, kita ikut euforianya. Bagi yang tidak suka, ya ikut-ikut, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukurillah, alhamdulillah, wa haula wa quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ibu Nur Aliyah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jember yang kami hormati, segenap Bapak Ibu Dewan Guru MTSN 2 Jember yang berbahagia, serta tamu undangan Ibu Nur Hasanah, istri dari dosen kami di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Imam Syafi'i, yang berbahagia segenap para hadirin yang berada di ruang workshop publikasi karya tulis ilmiah di MTSN 2 Jember yang kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tidak ada yang belakang, tidak kelihatan kita berdiri. Alhamdulillah, pada pagi hari ini merupakan kebanggaan bagi saya untuk bisa silaturahim di MTSN 2 Jember
mudah-mudahan dengan silaturahim ini menambah keakraban kita, ya, saya dan Bapak Ibu sekalian, dan juga Pak Imron tentunya, ya, dengan teman-teman guru atau pendidik yang hebat dan memiliki motivasi yang kuat, ya. Tanpa ada motivasi yang kuat, saya yakin Bapak Ibu nggak akan berada di ruangan ini. Saya yakin tidak karena apa? Diminta oleh Ibu Kepala Madrasah, ayo jam sekian kita kumpul di ruangan ini, tetapi karena motivasi yang kuat dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya motivasi yang kuat, ya, yang kita bimbing dengan silaturahim dalam kegiatan workshop aplikasi ilmiah, ya, ini mendapatkan barokah, ya, mendapatkan manfaat bagi kita semua tentunya. Yang kedua kalinya sholat masalah semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita, memberikan sesuatu hasanah, teladan bagi kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya kita berharap syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Ibu Kepala Madrasah, saya yakin pepatah yang sering Bapak Ibu kenal, tak kenal maka tak sayang, ini sudah ditampilkan, ya. Tidak tahu sama enggak itu foto yang tertera di depan dengan yang ngomong sekarang. Mirip ya, kalau sekarang, kalau dulu tua sekali, sekarang agak tua gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat di banner yang pertama ada Pak Imron dan saya, ini sering disampaikan ini bapak sama anak mau kemana ini? Dia kan mirip itu, bapak sama anak. Memang dari sisi usia Bapak Ibu sekalian coba lihat itu. Gak apa-apa saya promosi kalau usia saya sudah tua. Memang sudah tua. Dan saya sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, ketika menghadiri kegiatan di madrasah, itu ada namanya Mars Madrasah, ada namanya himne madrasah, sedikit pemakamit saya karena dulu itu suatu pembiasaan bagi saya. Tadi sudah disampaikan kepala madrasah bahwa saya memang berasal dari guru madrasah Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi disampaikan sama Bu Kepala. Lah ini Bapak Ibu mungkin akan ini ya bertanya-tanya, S1 pendidikan matematik, untik mana itu untik? Saya cerita, dan ini saya kira menjadi spirit bagi kita. Saya memang produk dari luar negeri kalau sekarang. Dulu provinsi ke-27 Bapak Ibu sekalian. Ya. Untik itu Universitas Timur Timur, sekarang udah lebur karena nggak ada provinsinya Pak Imron. Kalau Pak Imron produk Jember. Ya, tahun 94 ketika saya dulu mengabdi pertama kali itu di Timur Timur Bapak Ibu sekalian, tahun 87 Pak Imron baru lahir, saya sudah jadi pegawai. Ya. Pak Imron dilahirkan, makanya wajar kalau fotonya itu seperti bapak dan anak. Ya, tahun 94 kami menyelesaikan program S1. Ya. Berbekal S1 itu 95 kami mutasi di Bali menjadi salah satu guru madrasah aliyah. Dulu man negara, kalau sekarang menjadi man 1 Jembrana. Ya, dulu man negara. 95 kami masuk di man negara, atau sekarang man 1 Jembrana. Lalu tahun 97 ada penegrian salah satu 94 ya, baik pendidikannya dulu S2, kami mendapatkan beasiswa namanya DMAP Bapak Ibu sekalian, Development Management Madrasah Aliyah Project. Jadi dulu kami berbekal dari guru madrasah aliyah mendapatkan beasiswa DMAP. Lamanya beasiswa 30 bulan, tapi kami tempuh 21 bulan. Jadi sambil kerja, sambil dibiayai. Dulu 21 bulan kami menyelesaikan. Kami berpikiran pada waktu karena mendapatkan beasiswa 30 bulan, kalau cepat menyelesaikan sisanya barangkali masuk di pemegang beasiswa. Ternyata kebijakan kementerian dengan pengelola kampus waktu itu
diberikan ke kampus. Ya tidak apa-apa, yang penting sudah bisa menyelesaikan dengan cepat. Lalu yang S3 ini di kampus sendiri yang sekarang saya mengabdi di UINHAS. Kenapa pertimbangannya di UINHAS? Yang pertama ya, untuk memberikan spirit Bapak Ibu sekalian kepada putri saya. Saya masuk UINHAS 2015, putri saya awalnya nggak mau kuliah, gaya dia. Tamat aliyah nggak mau kuliah, itu mau jadi apa? Jadi kerja nggak jelas, kuliah nggak mau. Akhirnya saya motivasi. Ini Bapak Ibu ya, saya yakin motivasinya kuat untuk berada di ruang ini. Jadi saya motivasi begini, kalau nggak mau kuliah, ayah yang kuliah. Akhirnya Bapak Ibu, jalur sepan ya kalau begitu, sepan lewat Unpedikin, lewat jalur NPTN lewat ya. Akhirnya tinggal mandiri. Begitu tahu saya daftar di UINHAS program S3, anak saya daftar di Brawijaya, ngambil program studi Sistem Informasi Pak Imron, SI, jalur mandiri. Alhamdulillah putri saya lulus. Dan putri saya nggak sampai 4 tahun bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya SI. Lalu setelah tamat 3 bulan ngelamar di BRI. Saya cerita nggak apa-apa ya, untuk memberikan cerita ya sebelumnya. Putri saya 3 bulan kerja di BRI Jember dengan ya melamar tentunya 4 kali tahapan tes. Lolos, seminggu keluar dari misalnya dimarahi sama bagian HRD. Jadi ini bukan bukan di pertokoan, bukan di Alfamart, bukan di ini. Kok enak sekali. Akhirnya saya berikan trik. Kalau nggak suka, karena yang dimasukin nggak sesuai dengan bidangnya. Akhirnya dengan alasan dan surat pernyataan yang sudah dipersiapkan dimaklumi. Tapi sudah di blacklist, nggak akan bisa lagi daftar di BRI. Nggak apa-apa. Akhirnya daftar di bank swasta di Jakarta, ya. Yang sesuai dengan bidangnya, diterima Bapak Ibu sekalian dengan tahapan tes yang panjang juga. Kerja di bank swasta, di bank swasta sekitar 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun, berhenti. Nggak tahu ya, kalau dulu kita asal kerja itu kan ini seneng ya, diterima itu seneng. Berhenti di bank swasta. Bahkan terakhir, kenapa alasan berhenti memang saya sampaikan, kalau diperbankan seperti ini, akhirnya carilah salah satu kementerian. Nggak saya sampaikan kementeriannya apa, karena ada sedikit privasi. Nggak boleh ya disampaikan. Salah satu kementerian dan sekarang diterima di kementerian di Jakarta. Ketika di Jakarta, yang bank swasta menaikkan gaji nggak diterima. Jadi diiming-imingi supaya nggak keluar dari bank. Akhirnya putri saya selesai bekerja dan saya mohon maaf karena keenakan kuliah di kampus sendiri kelamaan Bapak, jangan ditiru. Ini ini yang jelek dari saya. S1-nya itu hampir 6 tahun di Pak Imron ya. Pak Imron nggak sampai 5 tahun Pak Imron ya. Itu seangkatan saya dengan Pak Imron. Padahal dulu sudah punya komitmen, kita bertiga itu masuk bareng keluar bareng, ternyata Pak Imron wah ini orang tua nggak bisa ditungguin gitu kan. Akhirnya selesai duluan 2020 Pak Imron ya, saya 21. Jadi genap 4 tahun Bu Nur, jangan ditiru Bu Nur. Yang jelek kan, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan ya. Itu tentang pendidikan. Nah, pengalaman saya tadi kembali mungkin dilanjutkan di ini slide-nya ya. Ya. Pengalaman saya ini, saya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu mau nanti silahkan. Ya, saya dulu anggota aktif di MBC. Dulu Jawa Timur juga ada Madrasah Development Center. Itu adanya di beberapa provinsi termasuk di Bali. Dan saya salah satu anggota di MBC di bagian publikasi ilmiah. Ketua KKMTS ya, Gunung juga sama. Saya pernah ketua KKMTS Provinsi Bali. Memang hanya kecil sebelumnya. Ya. Saya hanya punya 22 MTS dulu. Saya ketua KKMTS, terus pernah bendara KKMA provinsi, sekretaris, ketuanya nggak pernah karena keburu pindah.
itu di organisasi, sehingga ketika tadi margina insya Allah saya sedikit-sedikit paham. Jadi kalau ini saya itu memang udah terbiasa gitu dengan ini. Lanjut mungkin dengan ini. Jadi tahun 95 saya dari 87 saya diangkat pegawai, Pak Imron baru lahir. Saya masuk di Bali 95 dikasih amanah jadi kepala MTS. Jadi dalam usia 29 tahun saya jadi kepala MTS. Bapak Ibu nggak tahu berapa jadi kepala ini, ya. Kepala MTS kan sering karena baru dinegerikan dan era itu agak sulit mungkin nyari ini. Dianggap saya punya masa kerja dan memenuhi unsur dulu nggak ada batasan harus 3C Bapak Ibu sekalian tahun ini 95, 97, 98. 99 sampai 2009 10 tahun saya di MTS di Limano. Kenapa 10 tahun? Karena di masa itu saya ikut tadi itu beasiswa DMAP. Jadi di samping saya menjadi kepala MTS, saya juga ngajar di aliyah swasta di dekat sana. Sehingga bekal itu saya pakai untuk program beasiswa. Awalnya dulu mau ke Australia Bapak Ibu sekalian tahun 98 samaan Pak Suprat. Pak Suprat itu kasih doktor PhD yang di kantor Jawa Timur. Itu iya, Pak Suprat itu samaan, beliau lolos, saya enggak. Karena kan saya bukan bahasa Inggris, saya matematika. Lihat kelemahan. Kalau Bapak Ibu yang bahasa Inggris modal besar untuk bisa cari beasiswa luar negeri. Ya. Jadi kendalanya saya dulu di TOEFL masih ke Australia tahun 98 masih 400. Saya 398, kurang 2 poin. Ya, untuk Untuk Australia gagal, yang gagal taruh di dalam negeri. Nah di dalam negeri saya bersamaan dengan teman dari kantor Jawa Timur, Pak Abdul Rafi, yang pernah kasih GTK kalau nggak salah. Ya, Pak Abdul Rafi itu teman S2. Lalu setelah pendidikan saya dipindah lagi ke MTS Negara, terus dipromosikan kepala MAN di Karangasem. Bapak Ibu bisa browsing nanti tahun 2013 MAN Karangasem, insya Allah data saya masih ada di sana. Ya. Di MTS Karangasem itu, alhamdulillah pertama kali madrasah dilakukan audit kinerja Bapak sekalian. Dan MAN yang saya kelola itu menjadi MAN tertinggi hasil audit kinerjanya tahun 2013. Bahkan sekarang yang saya dapat informasi tahun 2022, kalau Bapak Ibu ingin melakukan komparasi nggak apa-apa sebetulnya. Di Bali itu banyak madrasah. Ini kan levelnya Bali Pak, tapi alhamdulillah Bali walaupun kecil dia bisa memberikan marah di tingkat nasional. Menjadi lembaga dengan audit kinerja paling tinggi, skornya 85 waktu itu saya di audit kinerja. Nah sekarang menjadi madrasah penganugerahan WBK, ya, wilayah bebas korupsi di MAN Karangasem. Bapak Ibu silakan buka di website, ya, kita akan muncul. Lalu di MAN Patas, terus di ini setelah MAN Patas dapat 1,5 pindah ke sini. Nanti Bapak Ibu kalau meniru nggak apa-apa, nanti saya sampaikan positif negatifnya dari dulu kok bisa jadi dosen. Ya, kalau enggak apa-apa. Ya. Biasanya kan ada itu. Ya. Saya udah dokter Pak, kenapa hanya ngajar aja? Nanti saya kasih ilmunya. Dan saya pelakunya gitu. Dari peran dari guru dosen. Itu sensornya ada Bapak sekalian. Mohon maaf, saya ketika jadi kepala madrasah aliyah itu, Bu Nur saya kira juga paham dan benar bahwa di kepala madrasah kita selain mendapatkan tunjangan kepala, mendapatkan tunjangan KPA, kuasa pengguna anggaran, mendapatkan honor-honor apa itu saya kumpulkan alhamdulillah lumayan. Begitu pindah ke UIN hilang Bu. Jadi saya Pak Imran mungkin nggak percaya, saya masuk UIN itu gaji saya susut hampir 5 juta dengan hilangnya tunjangan-tunjangan tadi itu. Tapi tidak apa-apa, ada sesuatu yang saya cari gitu. Ya begitu nyetah hampir 3 bulan, saya dipromosikan karena waktu masuk di UIN saya bukan karena masuk biasa saja kenal karena Pak Samsul, oke benar.
Pak Samsul dulu, mohon maaf mantan Kakanwil, itu dari Bali kabar TU dipromosikan jadi kepala biro. Saya diajak Mas, ayo pindah ke Jember. Syaratnya apa? Pindahnya apa? Ya ini ada formasi namanya kepala bagian yang diikuti dulu juga ada dari guru apa? Mandua Jember. Diseleksi Bapak Ibu sekalian. Pak Joko sama Pak Imron benar. Pak Joko sama Pak Imron ada sekitar 9 yang dari luar ikut asesmen eselon 3 kepala bagian. Ya. Dari 9 itu hanya dari 9 dari dalam 4, jadi 13 yang ikuti formasi eselon 3 yang memenuhi syarat 5, di antaranya saya. Karena saya memenuhi syarat maka saya mau pindah, walaupun harus nyetak dulu. Akhirnya saya dari tetap 3 bulan Bapak sekarang. Yang tadi saya sampaikan dari sisi penghasilan mungkin drop sekitar 4-5 juta, tapi tidak apa-apa karena ada tujuan yang ingin saya capai apa? Saya harus bisa menyelesaikan studi S3 saya. Gitu. Hilang 4 juta, 5 juta tidak apa-apa. Akhirnya 3 bulan saya dikembalikan memenuhi syarat kabak, saya menjadi kabak umum. Kalau Pak Imron kabak umum ya. Ada kabak umum, ada kabak gak umum gitu. Saya kabak umum yang menangani rumah tangga kampus, mulai dari gedung, satpam, cleaning service semua. Hampir 4 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan ketika jadi kabak, grade saya mohon maaf tukin itu dengan kinerja Bapak Ibu sudah dapat tukin semua ya, yang alih dari sergu sertifikasi guru kan dijadikan tukin ya. Tapi padahal tidak enak Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau menjadi apa? Menjadi enak-enak di ini tukin pure sebetulnya. Kalau tukin itu nggak kena potongan 15% kalau golongan 4. Tapi kalau serdos kena gitu. Harus dipotong kalau golongan 3 5%, golongan 4 15% betul. Sehingga ketika jadi kabak saya hampir kembali lagi karena mendapatkan tukin grade 11 Pak. Kalau Kemenak grade 13, kepala bidang grade 11 karena eselon 3. Oke, habis itu kok saya rasa begitu selesai pendidikan udah hampir selesai. Wah enak itu Pak Imron kemana-mana. Jadi dosen ternyata enak itu. Nah itu yang menginspirasi saya. Saya harus jadi dosen gitu. Ya, kalau jadi guru menjadi dosen tidak bisa Bapak sekalian. Harus nyetah dulu. Pak Imron nyetah itu hampir berapa tahun itu? Pak Imron yang Mandua. Pak Imron Rosadi. Nggak langsung jadi guru dosen. Mungkin nyetah itu hampir ya 4-5 tahun ya. Baru bisa dosen. Nah itu resikonya kalau tapi kalau mohon maaf sini ada Pak Kasubag TU misalnya ingin jadi dosen minimal apa kalau S2-nya S2 yang jarang dimiliki misalkan MCom gitu mungkin kita akan apa merespon. Tapi kalau yang S2 agama insya Allah sudah nggak terima. Pokoknya yang jarang-jarang apa dimiliki tenaganya itu S2 masih terima sehingga mensyaratkan minimal S3. Kalau S3 nggak perlu dikolahkan. Makanya nanti Bunur selesai S3 insya Allah welcome UIN itu. Cuman syaratnya Bunur mau enggak gitu. Jadi syaratnya mau enggak. Tapi kalau mau harus minta dulu, nggak boleh langsung jadi dosen. Ya. Tapi kalau dari struktural administrasi seperti Pak Inam Safi, suaminya Bu Nur Hasanah langsung bisa. Syaratnya harus punya angka kredit kumulatif dosennya, bukan angka kredit guru. Kalau saya angka kredit guru, saya bisa langsung lektor kepala. Saya harus dari nol, Pak. Sehingga jabatan saya hanya lektor. Lektor itu kalau di guru, sama guru madya. Ya, kalau guru madya. Kalau lektor kepala, guru utama. Ya, kalau guru kan guru pertama, muda, madya, utama. Kalau kita asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Kalau sekarang asisten ahli, asisten profesor, asosiat profesor, baru profesor. Jadi kalau Pak Imron sekarang itu mencantumkan nama profesor boleh, tapi asisten asesor sesuai dengan regulasi yang terbaru. Ya. Jadi kalau yang lektor itu asistennya profesor, nggak tahu apa bagiannya membawakan lektornya profesor atau apa. Yang penting jabatan fungsionalnya itu lektor atau asisten profesor yang baru. Nah, untuk itu saya beralih Bapak Ibu sekalian ke fungsional.
1 Agustus 2020. Ya. Nah, 1 tahun 1 Agustus 2020 prodi matematika itu bukan lawakannya Pak Imron. Di balik kesedihan orang ada keberuntungan orang lain. Jadi ketika prodi matematika ditinggal almarhum siapa Pak Imron? Pak Hadi Winoto, Pak Hadi Purnomo yang dulu kasih Mapenda, kasih tema kosong. Kalau beliau kan S1-nya matematik, S2-nya manajemen, S3 manajemen, maka kosong. Terus Pak Rita tanya saya, Mas, sampai S1-nya apa? Matematik, bro. Udah, kamu duduki posisi prodi matematika. Ya saya ikutin matematika. Jadi sempat 2021 ya, 1 tahun itu November 21 sampai Januari 22 di kaprodi matematika. Lalu Januari tanggal 22 itu ada reformasi jabatan, saya dialihkan ke MPI. Ini sudah pas itu menurut saya. Saya S2 S3-nya MP, manajemen pendidikan, megang prodi manajemen pendidikan Islam, termasuk di dalamnya ada Pak Imam. Dan di UINHAS itu paling banyak dosen MPI, Bapak Ibu sekalian. Kami itu nggak kekurangan staf, termasuk beliau. Kita ambil untuk kelebihan beliau di etika profesinya. Ya. Itu dosen paling banyak di MPI sampai sekarang, sehingga saya di koordinator program studi manajemen pendidikan Islam. Jadi kalau Bapak Ibu punya putra putri di MPI, itu pasti nanti ketika pengajar sidang tanda tangan saya diperlukan gitu. Ya, berikutnya mungkin untuk gambaran tadi yang foto itu ngapain sih? Ini artikel ya. Ini saya termotivasi, jadi saya punya semangat gara-gara Pak Imron. Nanti saya sampaikan kalau dulu guru seperti apa, ya, nanti juga di best practice ya. Ini dosen itu harus menulis dalam publikasi ilmiah yang memiliki akreditasi SINTA. Ada SINTA 2, SINTA 3, SINTA 5. Nah, yang belakang itu nggak jelas baru prosedur internasional karena tim yang satu nomor 1 sendiri, nomor 2 sendiri, nomor 3 bertiga, nomor 4 berdua, nomor 5 berempat. Jadi nggak harus sendiri, nggak apa-apa. Ya, juga ada bagian doa, Pak. Jadi itu syarat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Pak Imron mau ke lektor kepala, bedanya dosen sama guru itu. Kalau guru nggak harus terakreditasi jurnalnya, publishnya itu. Tapi kalau dosen mensyaratkan dia. Kalau mau lektor kepala, Pak Imron harus nyari SINTA 2. Kalau nggak punya SINTA 2 nggak bisa naik lektor kepala. Lektor kepala kalau di guru itu guru utama Bapak sekalian, ya, harus ke sana. Kalau kita lektor sama dengan guru madya Pak Imron ya. Itu kenapa sama karena dari grade to nya. Nah itu artikel yang sudah kami publish baru. Ini mohon maaf kalau dilihat Pak Imron saya ketawain. Oh baru 5 aja sombong. Karena Pak Imron penuh dengan ini. Kenapa? Karena Pak Imron dilahirkan untuk jadi dosen. Kalau saya kan tadi itu dari struktural, dari guru, nggak jelas tujuan arah hidupnya. Dan sekarang menyesuaikan, mulai usia 50 berapa ya? Udah di atas 50 saya harus menyesuaikan yang muda-muda. Makanya kalau ada kegiatan saya nggak ada yang muda, biar ilmunya yang muda saya pesan. Tapi kalau saya nggak ada orang tua, sama-sama nuntun nanti. Gitu. Ini artikel yang terpublikasi Bapak sekalian. Next, nah itu penghargaan. Tadi sampaikan, benar Bapak sekalian. Saya dulu jadi guru ya, dimanapun itu saya nikmati, saya syukuri, saya jalani apa yang menjadi tugas saya. Saya nggak neko-neko saya. Ya, pokoknya jalani, maksimalkan, syukuri itu aja. Ya, itu. Ya, pernah prestasi tahun 2009 zamannya Pak Surya Dharma Ali itu masih kepala sana ya, masih harapan 1 gubernur, jadi peringkat 4. Ini level nasional ya, jadi lolos provinsi dikirim nasional. Lalu yang di berikutnya
Kepala Aliyah 2013 itu waktu di Karangasem, nanti saya sampaikan di best practice aplikasi apa yang waktu itu saya munculkan. Nah, itu tahun 2013 itu Aliyah Jawa Timur itu yang muncul justru malah Madiun. Sekarang beliau jadi pengawas, Pak Khalid dulu peringkat 3 kalau misalnya, peringkat 2-nya dari Lampung. Jadi yang diundang dulu hanya 5 besar mempresentasikan. Itu 2013. Itu hanya dapat ini Bu, rekening berapa ya ada rekening, tapi dari kementerian. Ya, ribetnya hanya dari kementerian. Nah, yang paling saya agak kaget ini yang tadi diceritakan Gubernur, Satuan Wacana Pendidikan. Kalau penghargaan prestasi guru hanya dari kementerian, dari Pak Menteri. Kalau yang ini Pak Presiden, yang tadi fotonya tak tampilkan di depan tadi. 2014 ini sampai sekarang di Bali belum pernah ada, Pak. Mohon maaf, saya agak sedikit menyombongkan supaya apa, memotivasi. 2014 langsung dari Presiden. Ya. Dan kita diundang ketika puncak Hari Nasional. Sekarang Bapak Ibu browsing Hari Guru Nasional tahun 2014 itu nanti pasti ada foto saya paling tinggi di web gitu muncul lagi. Ya. Nah ini nggak tahu benar yang minta BNI ketika terfavorit kemarin, dan mana Bu yang minta ngasih nomor rekening? Kemarin yang bisa Mandiri, Pak. Mandiri, ya. Saya BSI juga kena itu. Iya. Dan saya kemarin 2 bank ya. Iya. Mandiri sama BSI. Ini, kalau saya dulu dimintai sama BRI dan BRI. Oh ya, BNI dan BRI zaman saya tahun 2014 itu. Ya lumayan pelang ini. Iya. Untuk udah masuk rekening, pulang tuh bawa laptop, bawa printer Bapak sekalian. Ya lumayan. Terus sampai di Bali sama Kamil diberikan lagi yang kecil-kecil itu banyak, termasuk ada jam tangan apa itu. Jadi gara-gara menekuninya menjadi guru nanti Bapak sekalian. Jadi ya kita nggak ingin guru nanti saya harus begini harus tidak, tapi kita jalani apa yang menjadi tugas kita. Kita syukuri, kita senang seperti sekarang ini. Bapak Ibu semangat itu salah satu modal utama. Prestasi itu nggak menjadi tujuan, tapi nanti pasti akan kita peroleh kalau memang itu hak kita atau memang dasar apa yang menjadi imbal balik dari apa yang telah kita perbuat. Ya. Kalau yang Satya Lencana 20-30 biasa Bapak sekalian. Kalau sudah 20 tahun diajukan oleh kepala madrasah lewat, kalau MTS lewat kemana, kalau Aliyah lewat Kanwil, diajukan ke kementerian mengajukan ke Sekretariat Negara. Pada HAP atau 17 Agustus turun Satya Lencana Pendidikan yang 20 tahun. Saya alhamdulillah yang 30 udah dapat itu. Jadi sudah lengkap, 10 dapat, 20 dapat, 30 dapat. Sekarang udah memiliki masa kerja sekarang hampir 35 tahun. Jadi Pak Imran lahir kan udah jadi pegawai, makanya nggak perlu minta lagi Satya Lencana 10, 20, 30 karena sudah lengkap. Terus alamat ini Bapak sekalian sudah jadi warga Jember. KTP saya KTP Jember. Jadi berdasarkan alamat yang di nomor 2 Forum Pesona Milenia ya, Blok C3 nomor 14. Jadi warga Jember. Tapi kalau weekend, alhamdulillah ini hari Senin ya. Hari Senin sudah ada di Jember. Kalau Jumat mau, Sabtu, Minggu saya ada di rumah yang pertama. Tapi istri yang pertama alamat 2 tapi istri alhamdulillah 1. Jangan diikuti Pak Imran. Kalau Pak Imran Mas Buddha kan melawan buana, nanti jangan alamat 1 ada 1 boleh. Ya boleh kalau berani. Tapi laki-laki kan gitu Pak ya, gayanya saja, tapi begitu nggak berani. Saya juga gitu Pak, gayanya tapi tetap 1 gitu. Rumahnya 2, istri 1 di putri saya 2. 1 tadi saya sampaikan kerja Jakarta. Yang 2 sekarang ikut saya, tapi kuliahnya di
di UNED ngambil S2 karena S1-nya pendidikan bahasa Inggris. Kita di UIN belum punya S2 bahasa Inggris. Akhirnya apa? Ngambil di UNED. Itu terkait dengan apa? Kurikulum vitae saya ya. Jadi saya sama dengan Bapak Ibu sekalian, guru ya. Sekarang pun sebetulnya guru tapi di tingkat tinggi, di tingkat perguruan tinggi gitu. Kalau Bapak Ibu di tingkat pendidikan dasar ya. Pendidikan dasar MTS dan MI, menengahnya aliyah, SMA, tingginya ya perguruan tinggi mulai dari sekolah tinggi sampai ke universitas. Baik, itu sebagai pengantar. Yang berikutnya ke materi. Mohon izin saya ada rapat di itu. Nggih, biarkan dulu. Nggih. Baik, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita ini aja gampang dalam perjalanan boleh apa? Nanti langsung apa? Dialog. Nggak usah nunggu waktu dialog, enggak apa-apa. Mohon izin untuk sementara nanti break jam 9.30. Jam 9.30. Baik, nanti kita ini. Oke, sekarang seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, kita berbicara tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi ketika melakukan kegiatan salah satunya seperti ini bukan keinginan kepala sekolah, kepala madrasah. Ya. Saya senang menyebut kepala madrasah karena kita punya regulasi sendiri. Punya PNA 90 2013, punya PMA 60 tahun 2015 tentang madrasah. Itu bukan keinginan kepala madrasah, tapi apa? Memang tuntutan daripada regulasi Bapak Ibu sekalian. Belum bisa tampil Mbak Rizya. Nah, madrasah itu ya kalau dulu tertinggal. Era-era saya dulu masih tertinggal dengan sekolah, tapi kalau sekarang kita posisinya beriringan. Bahkan ada beberapa madrasah itu yang sudah berada di depan sekolah. Ya. Indikasinya banyak dengan adanya Man IC. Kalau dulu di Jawa Timur ya Man 3 Malang, kalau sekarang jadi Man 2 Malang. Oke. Kita lihat di pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Kita nanti akan berbicara tentang regulasi, konsep PKB, tujuan PKB, komponen PKB, macam dan jenis kegiatan PKB sampai tahap pelaksanaan. Nanti materi kedua baru deskripsinya. Rujukan yang disampaikan Bu Nur tadi ya, bahwa kita menyelenggarakan ini bukan sekali lagi keinginan person, ya, tapi keinginan regulasi. Kita lihat regulasi pertama, Undang-Undang 20/2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Loh, yang jadi bagian dari tugas kita, tugas pendidik atau guru apa? Ada di pasal 39 Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, termasuk kami, saya dan Pak Imron ini sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik, guru, dosen, tapi yang profesional. Nah, karena profesional dia memiliki tugas. Tugasnya apa? Merencanakan pembelajaran, melakukan evaluasi di pasal 39. Kalau saya sama Pak Imron di samping merencanakan, melakukan evaluasi, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bedanya mungkin di sana. Jadi kalau Bapak Ibu penelitian dan pengabdian tidak merupakan tugas di pasal 39 itu, tapi nanti ada di pengembangan yang merupakan kewajiban. Nanti kita sampaikan. Yang kedua, regulasi yang kedua Bapak sekalian, Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang itu kita pakai berdua, dosen memperdomani, lalu guru juga memperdomani. Nanti di breakdown lagi ada PP 74 2008 tentang guru atau pendidik yang untuk dosen sendiri. Dan di sana di pasal 8 kalau Bapak Ibu lihat di web atau di lembaran negara tersebut, kita memiliki ini ketentuan. Jadi bahwa guru memiliki kualifikasi pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi nanti bagian daripada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan guru harus memiliki sertifikasi, ya,
Yang kualifikasi pemerintah memberikan kelonggaran hampir 5 tahun. Undang-undang ditetapkan 2005 tapi memberikan batas sampai akhir Desember 2010. Harus minimal S1, dosen harus minimal S2. Kalau dulu ada dosen kita yang DT karena sebelum regulasi ya, itu masih SMA. Masih S1. Dalam prosesnya menyelesaikan studi S2, maka sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 14 2005. Termasuk guru masih ditolerir sampai akhir Desember 2010. 31 Desember 2010 guru harus sudah S1. Dulu masih ada BA. Nah, ada pengecualian. BA ini salah satu guru ketika saya menjadi kepala tadi itu, salah satu guru saya itu masih sarjana muda BA. Enggak bertabrakan dengan ini, dengan regulasi. Kenapa? Yang BA syaratnya dia harus memiliki kepangkatan pembina atau 4A. Boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau di bawah 4A, 3 ke bawah nggak boleh, harus S1. Nah, sehingga satu-satunya guru yang belum sarjana itu di tempat saya ada 1 karena program Roma BA nggak mau kuliah Pak Imron, tapi dia kepangkatannya sudah 4A, sudah guru madya. Regulasi yang ketiga, tadi PP 74 2008 penjabaran dari undang-undang itu, kompetensi itu ya harus memiliki 4 kompetensi kita. Ya, kompetensi pedagogis, profesional, lalu sosial dan kepribadian. Kalau di PAI, Pendidikan Agama Islam, yang di Islam punya 5 kompetensi, bedanya itu. Jadi guru yang kalau madrasah kan guru madrasah, guru mapel ya. Kalau guru pendidikan agama Islam di Islam dia harus punya 5 kompetensi, salah satunya kompetensi kepemimpinan. Bedanya di sana. Kalau yang guru madrasah hanya 4. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, regulasi yang mengatur tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan ya Permenak 58 2017 diperbarui 24 2018. Bu ini yang punya tentang kepala madrasah. Kalau dulu guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala madrasah itu mengajar minimal 6 JPL Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kepala madrasahnya itu ekivalensi dengan 18 JPL. Ya, 24 jam itu hanya ngajar 6 jam. Dulu saya ngajar 6 jam. Kalau di guru Pak Imron ya, kalau misalnya kita ngajar 10 jam dulu ya nggak dapat ini KJM gitu. Kalau di dosen itu alhamdulillah, mudah-mudahan regulasinya tetap Pak Imron ya. Kalau dosen kan jam padatnya 12. Lebih dari 12 jam kita dapat KJM. Ini Pak Imron yang KJM-nya nggak ada, atau ada diam saja. Ya. Kalau guru enggak, saya dulu ngajar hanya 6 jam, lebih dari 6 jam. Terus yang 18 itu ekivalensinya. Lah, yang regulasi baru 24 2018, Bu Nur dibebaskan nggak ngajar nggak apa-apa. Nggak harus ngajar dulu. Kepada guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala madrasah 0 jam itu sudah berhak mendapatkan sertifikasi dosen, sertifikasi guru, mohon maaf. Ya. Karena regulasi mengatur itu. Kenapa? Karena dibebani dengan tugas-tugas manajerial. Ya. Nah kalau Bu Nur regulasinya 0 aja nggak apa-apa, kok ngajari berarti bentuk apa ya? Bakti, bentuk keinginan menguatkan di mapel yang beliau ampuh. Sebetulnya nggak ngajar pun nggak apa-apa gitu. Di regulasi. Yang terakhir di regulasi itu Permenpan, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Kalau nggak mengikuti itu Bapak Ibu nggak akan naik jabatan fungsional dan naik pangkat. Ya. Jabatan fungsional ya tadi itu guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama. Pak jangan berbicara guru utama Pak sulit ya. Nggak ada sesuatu yang sulit Bapak Ibu sekalian. Yang 4
4B sudah banyak nggih di sini Bapak Ibu sekalian ya? Hanya satu. Baru satu. Bu Alia saja. Oh Bu Alia. Lah yang lain kenapa? Belum. Belum, jangan nggak bisa, belum gitu loh. Ya, harus memberikan spirit kita bisa Bapak Ibu sekalian. Nanti ini Dewan Pakarnya Pak Imron. Pak Imron itu membimbing salah satu guru di Jember, bukan di luar Jember. Ya. Ini sekarang proses 4D, turun 4D-nya apa proses? Tinggal nunggu SK-nya. Nah, dikawal Pak Imron dari tadi itu golongan 3 bisa sampai hampir 4D. Kalau sudah 4D, guru utama 65 sama dengan saya Bu pensiunnya. Wah ngapain pensiun lama-lama, sekarang saya bosen. Jangan dibosen, dinikmati, disyukuri. Gak terasa Bu, saya ya gak terasa kalau di guru terus mungkin 4-5 tahun lagi pensiun. Ya. Kalau dosen nambah ternyata nambah 5 tahun, masih 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi 5. Kalau berhenti di lektor kepala. Kalau saya nanti diseret Pak Imron sampai nih gaya wis senang di takjak kok gak gelem guru besar, itu nambah lagi 5 tahun 70 gitu. Kalau guru maksimal, makanya Pak Imam sama Bu semangat nih Bu, harus bisa ini. Harus bisa guru besar. Ya minimal kayak saya, guru tinggi dulu. Ya, nggak bisa gemuk, nggak bisa besar ya guru tinggi. Jadi Bapak Ibu saya kira yang usia di atas 50 ada berapa orang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kita ngeret yang muda Bapak Ibu sekalian. Yang di atas 50 ada berapa sini pendidik Bapak Ibu sekalian? Banyak, ya, di atas 50 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi masih yang muda banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan bilang nggak bisa, belum gitu. Kalau nggak bisa sudah terkunci. Tapi kalau belum masih ada peluang kesempatan untuk meraih itu. Jangan udah 4B-nya nanti SK pensiun otomatis turun. Ya memang otomatis. Tapi kalau ada ikhtiar kita kan bisa Bu, kita raih itu 4B. Di Man 1 Jember ada beberapa yang sudah 4B. Ya. Nah, kalau kita nggak memanfaatkan peluang sesuai dengan Permen PAN RB 16/2009 ini ya, pemerintah memberikan kesempatan kita menjadi guru tidak hanya guru madya tapi sampai guru utama. Itu peluang dan kita bisa. Ya. Dan kita insya Allah bisa kalau mengikuti regulasi itu. Makanya salah satu bentuk kegiatan itu ya, selagi persyaratan itu tidak mensyaratkan jurnal harus terpublish yang terakreditasi, peluang Bapak Ibu sekalian sangat besar. Ya. Nanti kita lihat kalau misalkan dari guru muda ke guru madya harus membuat berapa karya. Ya. Kalau yang sudah 4A, 4A ini memang minimal 12 angka kredit pengembangan keprofesian. Ya. Kalau 12 sih paling tidak punya 3 karya Pak Imron ya. 3 karya yang terpublish. Nah itu kan enggak setahun misalkan tadi Ibu Kepala nyampaikan kita menyelenggarakan kegiatan seperti ini 4 kali dalam 1 tahun. Udah Bapak Ibu buat karya 1 tahun 2 saja. Berarti 2 tahun kan sudah terkumpul. Tapi memulainya kapan? Seperti apa kan gitu ya? Nah, baru memulai itu mungkin yang sulit. Nah itu harus kita kita lepas tali yang mengikat kita untuk kita terlepas dari mana memulai, apa yang harus kita lakukan itu. Nah, itu nanti triknya Pak Imron. Kalau saya tugasnya ini menyemangati. Oke Bapak Ibu sekalian, itu regulasi. Nah, kita lihat konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan itu bahwa PKB ya, bukan punyanya Allahumma yarham ya, kata umum PKB Gus Dur bukan, tapi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini tuntutan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, sadar nggak sadar ini harus kita lakukan dan dilakukan terus menerus. Kalau tadi Ibu Kepala menyampaikan bahwa kita setahun 4 kali, memang dilakukan terus menerus. Ya. Dan PKB ini berkaitan dengan pengembangan diri kita dalam rangka
peningkatan kinerja dan karir. Nah, peningkatan karirnya tadi kalau kita nggak melakukan apa, salah satunya kegiatan pengembangan keprofesian dalam bentuk jurnal, dalam bentuk apa, buku, dalam bentuk karya-karya yang kita apa, publikasi atau yang dinilai, maka kita tidak akan mendapatkan poin. Ya. Dan sekarang tuntutan, kalau dulu hanya golongan 3D yang mau ke 4A dari guru muda yang menjadi guru madya dituntut untuk apa? Buat karya tulis ilmiah. Kalau sekarang tidak, mulai dari golongan apa? 3A, 3B, 3B itu sudah dituntut walaupun hanya satu karya. Nah, kalau diawali dengan pembelajaran itu, soal nanti yang guru apa, terfavorit saya kira ini ya, punya karya. Dan itu mohon maaf, jangan ini Pak, ditularkan kepada yang lain. Ya. Kalau di kampus kita mohon maaf bekerja sendiri-sendiri nggak akan jalan. Saya terus kalau nggak digandeng Pak Imron nggak memulai menulis dan berani menulis gitu, walaupun tulisannya nggak jelas. Ya. Tapi harus jelas-jelas terpublish. Makanya tadi saya sampaikan kalau di dosen nggak bisa nulis sendiri, harus digandeng gitu. Digandeng atau mau menggandeng gitu. Ya, itu yang apa? Merupakan prasyarat. Yang berikutnya, ya tujuan PKP jelas Bapak Ibu sekalian, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan ya di madrasah dalam rangka meningkatkan mutu. Kenapa? Saya yakin ketika Bapak Ibu melakukan PTK, penelitian tindakan kelas, itu kan berdasarkan problem Bapak Ibu sekalian. Nah, problem itu Bapak Ibu gali. Bapak Ibu mencoba memberikan apa ketika di siklus 2 nanti di garapannya Pak Imron kita. Saya hanya apa yang umum-umum. Bapak Ibu menemukan apa problem itu, tentunya problem itu harus diatasi. Solusinya seperti apa? Muncullah di siklus 2. Nah, setelah mengetahui apa cara mengatasi masalah tersebut, ini jadi bahan di dalam peningkatan kualitas pembelajaran kita, Bapak sekalian. Ya. Nanti kalau misalkan apa penelitian tidak PTK, penelitian yang lain, maka Bapak Ibu juga bisa memberikan bahwa apa problem ini tidak bisa diselesaikan dengan satu saja, tapi ada beberapa cara. Nah, itu juga salah satu bentuk terkait dengan peningkatan mutu kualitas pembelajaran kita. Makanya apa? Fungsi dari kepala madrasah salah satunya memiliki kompetensi supervisi, boleh didelegasikan. Kalau dulu saya jadi kepala madrasah jarang mendelegasikan Bapak Ibu sekalian untuk supervisi. Makanya saya dicap di salah satu madrasah itu 2 jam bersama Pak Amal. Kan dulu ada acara di TV 1 jam bersama siapa? Itu saya 2 jam bersama Pak Anwar. Kenapa? Karena waktu supervisi akademik saya pasti masuk lebih dulu dibanding gurunya. Karena saya sudah punya saya sudah punya schedule-nya, rencana pelaksanaan sudah saya buat. Saya hari ini tanggal ini mau melakukan supervisi di Bapak Ibu guru ini. Materinya ini sudah saya lihat di RPP-nya Bapak Ibu sekalian. RPP sudah saya pegang, schedule-nya sudah tahu. Makanya nanti akan diajar ini, saya sudah masuk. Selesai 2 jam 2 JPL, saya keluar. Kalau guru tersebut tidak saya panggil, berarti sudah berjalan sesuai dengan realnya. Kalau saya panggil, berarti ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Nah, saya dulu biasanya menyampaikan ada secara umum, secara khusus. Yang secara umum itu yang umum dilakukan ke teman-teman. Yang khusus memang ada yang perlu kita komunikasikan. Termasuk ketika saya melihat administrasi teman-teman, karena RPP dibuat di awal ya Ibu waktu selaku kurikulum, saya bisa ngecek. Tak ambil rencana pelaksanaan pengajarannya aja. Oh, Ibu ini nanti mau ini, materinya ini. Nah, ketika nanti ada beberapa penyimpangan, saya panggil secara pribadi. Saya ingin ngobrol-ngobrol Bu. Ngobrolnya awalnya saya buka dengan bahasa-bahasa lain, ya. Gimana keluarga, gimana anaknya yang sudah menyatu dengan apa yang kita komunikasikan, terus baru menyentuh terhadap pelaksanaan supervisi itu. Kemarin ketika saya supervisi, kok saya menemukan
pelaksanaan pengajaran nggak sesuai dengan ini, apa bu problemnya, apakah pernah ini ya, akhirnya terbuka nyampaikan, nanti kita sampaikan. Ini salah satu terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Komponen PKB ada 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu pengembangan diri, nanti apa jenisnya saya yakin Bapak Ibu sudah paham semua ya. Aplikasi ilmiah yang sekarang kita lakukan kegiatannya ini, dan karya inovasi. Nah ini bukan, sekali lagi yang disampaikan kepala, saya yakin Ibu Kepala menyampaikan, bukan beliau pesan ke saya, sampaikan Pak Yakin, bukan. Beliau berjalan sesuai dengan regulasi. Jadi menyampaikan kepada kita bukan karena keinginan kemauan kepala, tapi memang regulasinya dituntut seperti itu. Aturannya memang kita harus melakukan sesuatu yang disuruh oleh regulasi. Gitu. Ya, macam dan jenis tadi pengembangan diri diklat fungsional. Kalau Bapak Ibu misalkan mapel fikih diundang oleh BDK, ada kegiatan diklat mata pelajaran fikih. Ini salah satu kegiatan pengembangan diri untuk diklat fungsional. Ya. Lalu kegiatan kolektif guru, misalnya Bapak Ibu tergabung dalam MGMP, ya, musyawarah guru mata pelajaran yang umum, misalnya gabung dengan sekolah, ya, madrasah dengan sekolah, atau yang khusus madrasah. Ini juga salah satu bentuk pengembangan diri, ya, MGMP. Nah, keuntungannya madrasah biasanya dia punya MGMP 2, yang umum tergabung, misalnya guru mapel IPS terpadu, ya. Itu pasti di tingkat madrasah sanawiyah ada. Kalau di MTS 2 mungkin berapa ini kelompok kerja kalau di sini membawahi berapa binaan madrasah? 25. Ya. 25 itu kalau misalkan masing-masing madrasah sanawiyah punya 2 guru IPS, sudah ada 50. Nah, ini potensi sebetulnya. Kalau kami di Bali itu hanya kabupaten itu hanya ada 12 waktu saya, dan itu pun tidak semua madrasah punya guru mapel. Akhirnya kita tergabung dengan musyawarah guru mata pelajaran di tingkat sekolah dan madrasah, gabung dengan SMP. Ada begitu di sini, atau yang madrasah khusus madrasah? Sementara begitu. Oh, belum gabung. Belum gabung. Kalau ada momen insidentil atau semacam program gitu. Oh, baru ya kegiatan. Dan sebetulnya potensi tidak hanya kepentingan program, tapi menyampaikan persepsi untuk khususnya mapel-mapel umum. Ya. Jadi jangan kita cukup puas di kelompok kerja kita di MGMP madrasah, tapi kita kembangkan ada apa dia. Ya. Nanti terkait dengan ini pelaksanaan OSN, ya, paling tidak kita dengarlah selentingan. Kalau kita selama ini kan hanya target kita di KSM, ya, kompetisi sains madrasah. Ya. Ada beberapa madrasah yang sudah tidak hanya KSM targetnya, tapi OSN atau O2SN. Jadi salah satu target yang lebih daripada tidak hanya di KSM di intern kita. Nah, kebijakan kementerian kita untuk peserta KSM, karena ada madrasahnya, hanya mengkhususkan kepada siswa-siswi madrasah. Beda dengan OSN. Olimpiade Sains Nasional merekrut sekolah dan madrasah, maka kita bisa berkompetisi. Tahun ini yang di Bali OSN, bukan KSM, ya. OSN itu ada dari siswa madrasah aliyah yang nanti akan dikunjungi timnya Bu Nur Aliyah mau ke Bali itu ke MAN 1, karena siswanya tidak hanya tahun ini, ya, menjadi rutinitas untuk mewakili Provinsi Bali kegiatan OSN, Olimpiade Sains Nasional. Kalau KSM wajar hanya kita, ya. Dan di tiap KSM tahun kemarin ada 9 terkirim di tingkat nasional di Bali itu. MAN 1 Jemberana, MAN Karangasem, ya, masing-masing ngirim 3 dan 1 madrasah swasta. Jadi ada 9, pulang bawa 7, yang 2 belum berhasil. Yaitu di tingkat tingkat nasional KSM.
Nah, ini salah satu apa? Kalau misalkan kompetensi pendidik atau gurunya bagus, berimplikasi terhadap peserta didik atau siswanya. Nah, yang publikasi ilmiah ini, presentasi pada forum ilmiah, seperti Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan diseminasi atau pendampingan apa, menyampaikan materi, ini bagian daripada publikasi ilmiah. Dan publikasi ilmiah hasil penelitian Bapak Ibu ketika PTK lalu dipresentasikan. Kalau di PTK ini kewajiban sekarang ya Pak Imron ya harus tidak langsung dinilai tapi harus diseminarkan terhadap komunitas guru mapel itu. Beda nanti kalau golongan golongan 4C mau ke 4B. Dari guru madya mau ke guru utama itu harus dinilai di tim pusat. Kalau dosen tidak perlu, bedanya guru itu. Kalau guru yang mau ke guru utama dia harus mempresentasikan hasil penelitiannya untuk dinilai sama tim pusat. Dan tim pusat ini biasanya dirjen bersama timnya. Kalau dosen kayak Pak Imron ini cukup di reviewer ya. Karya Pak Imron ini dimiliki calon guru besar waktu 2 tahun lagi. Ini sudah mau lektor kepala. Lektor kepala kalau di guru apa guru utama ya. Ini sudah mengajukan berapa tahun Imron? 2 tahun? Ya. 2 tahun. Tahun beda setahun, baru setahun. Jangan dilama-lamakan. Sudah setahun. Jadi di sisi kepangkatan fungsional senior saya Bapak Ibu sekalian Pak Imron. Walaupun anak saya ya. Tapi udah senior, udah mau lektor kepala. Lektor kepala targetnya 3 tahun setelah turun lektor kepala guru besar. Padahal beliau kecil tapi jabatan fungsinya guru besar. Kalau guru besar udah dia mungkin capek lelah. Nunggu 70 tahun kan lama. Gak tahu nanti. Jangan cepat-cepat paling gak ngimbangi yang tua lah. Ya, ini baru turun kita guru besar. Jadi target teman-teman itu, tapi nggak menjadi target sih kalau turun alhamdulillah nggak ini, tapi ikhtiar tetap Bapak Ibu sekalian. Nah, kita harapkan Bapak Ibu juga begitu, mengalir ya, tapi ada ikhtiar. Tapi kalau mengalir nggak ada ikhtiar ya, yang tadi Bapak Ibu rasakan nggak akan diterima gitu. Ada ikhtiarnya itu nanti guru favorit Pak siapa mohon Pak Sahlan. Pak Sabihan, insya Allah nanti akan memberikan inilah seperti minimal satu ruh yang sama gitu loh untuk mencapai itu. Saya yakin nantinya dulu nggak ingin menjadikan guru favorit, tapi karena memenuhi persyaratan itu ya akhirnya ini menjadikan guru terfavorit. Kayak saya dulu di Bali, siapa sih yang bermimpi menjadi kepala prestasi? Ya pokoknya menjalankan tugas itu. Tapi karena ada persyaratan kita memenuhi, ya kita kirim dokumen kita. Termasuk yang mohon maaf, yang tadi diundang sama kepresidenan itu syaratnya, memang syaratnya agak berat. Syaratnya dia harus pernah menjadi kepala berprestasi tingkat nasional, baik peringkat 1 dan 2. Syaratnya itu. Setelah itu menyertakan karya tulis ilmiah. Dan saya best practice pengelolaan yang saya kelola. Bunur saya kira banyak sekali peluang yang bisa dilakukan Bunur ketika ada peluang seperti itu. Ya. Cuman bedanya rival saya ketika di provinsi itu kan hanya satu provinsi sedikit. Beda dengan Jawa Timur, harus berkompetisi dengan 37 kabupaten. Kalau saya hanya 8 kabupaten. Tapi ketika di nasional kan sudah pengukurannya sama. Dari provinsi manapun sudah dinilai dengan standar nasional. Nah itu juga karena publikasi ilmiah best practice satu saja yang saya kirim. Jadi syaratnya pernah menjadi kepala berprestasi dan menyertakan karya tulis ilmiah. Nanti best practice-nya apa Pak? Kita tampilkan bersama-sama. Sangat sederhana. Nanti begitu Bapak Ibu melihat, cuma begini. Kalau begini saya juga bisa gitu. Nanti Bapak Ibu pas begini, cuma begini. Ya, kalau ini sih saya bisa gitu. Dan nanti yang kayak begini tuh Bapak Ibu silakan nanti memulai sama-sama. Ya. Yang berikutnya di publikasi ilmiah, ada publikasi ilmiah dalam bentuk ini penyusunan buku mapel. Saya kira
Kalau tadi MGMP itu diaktifkan, apa Pak Imran istilahnya nulis keroyokan itu? Antologi. Nah, itu. Nah, buku itu antologi silakan. Jadi kalau yang tadi mapel IPS, mapel apa itu bergabung menguatkan apa potensi masing-masing. Kalau nggak bisa mandiri ya tadi sama-sama. Ini juga salah satu bentuk apa publikasi ilmiah yang harus Bapak Ibu lakukan sesuai dengan regulasi tersebut. Karya inovatif ini banyak sekali, menemukan teknologi tepat guna, ya, menemukan karya seni. Jadi guru-guru yang kira-kira bisa apa mencari peluang itu saya kira apa sangat bermanfaat. Yang teman-teman seni apa sih yang bisa kita apa munculkan, ya. Membuat alat atau media pembelajaran saya kira sesuai dengan apa perspektif mapel Bapak Ibu yang ampuh. Mungkin kalau yang apa TIK peluangnya biasanya banyak Pak Imron ya, kalau apa rajin membuat apa aplikasi-aplikasi yang sederhana. Ini kan salah satu bentuk apa karya yang menunjang apa mapel Bapak Ibu sekalian, ya. Mengikuti pengembangan penyusunan standar desa menjadi tim penilai apa dengan best practice itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kami berikan apa contoh langsung yang dulu apa saya lakukan, mungkin tidak sesempurna sekarang, tapi itu di 2013 ternyata juga apa diakui oleh Kemendiknas ya waktu itu ya, karena semua data harus dinilai oleh apa kementerian sebelah. Nah, best practice itu Bapak Ibu sekalian hampir sama dengan apa PTK ya. Kalau contoh konkret itu saya berikan contoh ketika saya ngelola lembaga pendidikan, best practice-nya kepala madrasah, nanti ada banyak sekali contoh-contoh best practice untuk guru. Nanti kami share di apa di grup kita atau di grup Wakakurilu. Sudah. Jadi best practice itu sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya, hampir sama dengan PTK, tapi ini lebih simpel. Nanti kami sampaikan. Jadi latar belakang sebelum menuliskan permasalahan, Bapak Ibu apa perlu menggambarkan terlebih dahulu terhadap kondisi apa yang akan Bapak Ibu lihat. Dan 4 tahapan yang dilakukan apa penulisan best practice sebetulnya lebih dikenal dengan apa istilah ATAP. Ya. Berawal dengan apa, lalu melihat tantangannya seperti apa, lalu tindakannya seperti apa, perubahannya seperti apa. Sudah. Hanya 4 tahap awal, tantangannya apa, tindakan atau actionnya seperti apa, perubahannya seperti apa. Kalau di PTK kan ada siklus 1, 2, bisa siklus 3. Kalau best practice sangat sederhana. Cuma di best practice nanti itu harus apa? Dokumen-dokumen data itu harus lengkap. Kita harus mampu menyederhanakan apa poin tujuan, ya, dalam apa penyusunan best practice. Lalu membuat gambaran pelaksanaan penyelesaian masalah dan membuat kesimpulan dan saran. Sangat-sangat sederhana. Dan ibu kepala madrasah kalau dengan kondisi apa keunggulan-keunggulan madrasah sini, saya yakin sangat banyak best practice yang apa akan dibuat oleh beliau tentang literasinya, tentang apa risetnya, tentang apa itu salah satu apa keunggulan di dalam apa lembaga-lembaga yang memang sudah banyak potensinya. Jadi saya kasih contoh konkret, tapi tulisannya nggak konkret karena saya lihat dokumennya ternyata tahun 2014 sudah menyebar nggak tahu kemana-mana. Jadi yang saya lakukan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu syarat harus mengirim karya tulis ilmiah, termasuk di dalamnya best practice. Saya mengangkat best practice waktu itu meningkatkan mutu madrasah melalui layanan berbasis informasi dan teknologi tahun 2013. Kebetulan madrasah saya Bapak Ibu sekalian itu madrasah marginal, madrasah pinggiran yang tidak menjadi nominasi untuk madrasah-madrasah unggul. Jadi saya diciptakan dulu
sama pembuat regulasi ditempatkan. Hei Anwar, kamu harus ke MTS ini, aliyah ini. Tidak ada yang namanya unggul madrasah yang saya tempatin. Sehingga itu menjadi kekuatan saya. Ya, dengan keterbelakangan ini apa yang bisa kita angkat gitu. Kalau yang sudah merupakan madrasah model kan mudah, potensinya banyak. Tapi kalau yang pinggiran apa? Menjadi sesuatu yang beda. Nah, ini sehingga saya waktu itu melihat madrasah saya harus mampu memunculkan sesuatu yang bernilai baru. Sehingga di dalam konteks penelitian atau latar belakang itu saya hanya mengambil 3 poin ya Bapak Ibu sekalian. Problem madrasah terkhusus kami yang ada di madrasah pinggiran problemnya banyak sekali, dari sisi murid, dari sisi sarana, dari sisi mungkin pembiayaan oleh komite. Ini kami munculkan di sana. Kami munculkan apa istilahnya keterbelakangan lembaga kami munculkan. Lalu kami menampilkan potensi yang kami miliki, keterbelakangan potensi kami tampilkan. Sehingga dari keterbelakangan dan potensi itu kami akan membuat skala prioritas di konteks penelitian itu. Kalau di pinggiran otomatis banyak yang ngenes-ngenes lah saya tampilkan. Misalnya tingkat ekonomi orang tua, pendapatan orang tua daerahnya yang tidak bisa terakses untuk orang-orang tertentu, termasuk di dalamnya era saya orang yang mampu menyekolahkan tidak di madrasah saya gitu. Itu kan potensi minusnya. Nah, potensi positifnya kami punya tenaga IT yang dia bekerja dengan penuh semangat. Jadi salah satu kekuatan kami. Sehingga pasti dari potensi itu tentunya juga merujuk beberapa teori. Bahwa sekarang eranya informasi teknologi, kalau kita bisa memberdayakan potensi yang ada di sisi teknologi, maka kita bisa memberikan informasi apa yang kita miliki. Nah, dari konteks penelitian atau latar belakang itu kami munculkan waktu itu hanya 2, tapi realitasnya sebetulnya 3. Ya. Bagaimana layanan yang diberikan layanan lembaga pada peserta didik, bagaimana layanan yang diberikan lembaga kepada pendidik. Karena pengelolaan madrasah itu pada hakikatnya kan ini bisnis, kualitas bisnis sumber daya. Kalau sumber daya pendidiknya bagus, otomatis akan mengangkat peserta didik. Walaupun mohon maaf kita terkendala dengan faktor-faktor pendukung tadi, komitenya nggak bisa optimal ya. Tahun 2013 kita masih bisa ada dana komite, terus muncul lagi kebijakan aliyah SMA tidak boleh mungut, hilang dana komite. Ya, langsung komite menggali dana yang dikelola oleh komite sendiri. Pernah Pak, kami nggak minta uang komite, tapi komite membantu, ya, yang mereka awasi sendiri. Itu karena dibenarkan sesuai dengan regulasi tentang pendanaan pendidikan. Dari fokus itu maka gambaran untuk problem solvingnya, ya, ada kemudian akses informasi yang diterima oleh peserta didik, termasuk untuk pendidik. Ya. Nah, yang 1-2 ini potensi untuk layanan peserta didik. Tadi kamu udah komunikasi dengan Pak. Di tahun 2012 awal kami ngelola lembaga pendidikan itu mencoba gandeng Telkomsel tahun 2012 di Aliyah itu. Ya. Kalau dulu tingkat kehadiran kami ingin membangun, ayo kita kuatkan dulu komitmen bersama Dewan Guru, peserta didiknya kita disiplinkan. Apa? Ya kehadiran. Nanti di dalamnya kita proses sama-sama. Maka untuk menghadirkan anak yang disiplin, kami
memunculkan namanya Smart Card. Jadi identitas peserta didik Pak Imron ya, atau kartu siswa itu di belakangnya ada barcode-nya. Kita kasih barcode. Nah, barcode itu untuk kontrol ketika anak masuk di halaman sekolah kita. Kebetulan kalau ini sangat mendukung sekali, tapi mungkin nggak tahu dianggap udah nggak zamannya. Ya, anak masuk dari satu pintu, keluar pintu yang satunya. Jadi keluar masuk itu jelas, nggak ada pintu-pintu lain kecuali dindingnya bisa dilompati. Kalau dinding lembaga kami dulu nggak bisa, anak lompat jatuh pasti lebih 3 meter, pasti akan celaka. Maka dia akan masuk pintu resmi dan tidak terdetek. Akhirnya kami kerjasama dengan model Smart Card tadi, kerjasama dengan Telkomsel. Saya sebutkan boleh ya Pak Bro? Provider. Nanti kalau salah satu provider nggak tahu. Provider itu memberikan layanan kartu perdana gratis. Saya dikasih 1.000 lebih, padahal murid saya nggak sampai 1.000, Bapak Ibu sekalian. Perdana gratis. Dengan catatan pemegang kartu ini setiap bulan itu harus ngisi 10.000. Boleh telepon 24 jam, SMS tak katoke. Hanya 10.000. Akhirnya saya anggap kan murah ya. Anak saya 2, istri saya semua tak ambilkan kartu Telkomsel. Sehingga pembicaraan saya ke anak kemana waktu itu anak kuliah itu lewat sekolah lewat Telkomsel. Sisa kartunya tak kasihkan adik saya dari Telkomsel, dan memang harus didaftar nomor-nomor yang diberikan 1.000 tadi itu, asal dipakai didaftar, bayar 1.000, komunikasi 1 bulan, SMS bebas sampai sakwate HP panas. Dan ketika semua orang tua sudah punya kartu Telkomsel dengan bayar tadi 1.000, kartu pelajar yang dipakai peserta didik tadi itu dipakai masukkan barcode. Barcode-nya diklik, jam berapa kita masuk, jam 07.15 terakhir. Ya, sudah pelajaran dimulai. Doa bersama dan sebagainya 15 menit, jam 7.30 pelajaran jam pertama dimulai. Jadi masuk madrasah jam 7.15. Begitu masuk klik ya di barcode itu. Apa yang dibaca barcode? Barcode langsung ngirim ke nomor orang tua, memberitahukan, Assalamualaikum, putra putri bapak ibu sudah hadir di madrasah pukul sekian. Klik, terkoneksi ke operator yang waktu itu kita suruh ngelola guru BK. Ya senang ada yang orang tua senang. Alhamdulillah, terima kasih informasinya. Alhamdulillah. Ada yang diem, mungkin nggak tahu lagi sibuk atau nggak sempat memperhatikan informasi dari madrasah. Nanti pulang juga begitu Bapak Ibu sekalian. Pulang jam 14 waktu itu 14.00 atau 14.15 klik. Putra putri bapak ibu sekalian sudah keluar dari halaman madrasah. Itu dari sisi pertanggungan jawab administrasi kita sudah bebas. Kalau dari ini bukan tanggung jawab madrasah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab orang tua, pemerintah. Makasih. Orang tua juga bisa memonitor. Oh anak kita udah pulang, sebentar lagi di rumah gitu. Karena sudah ada pemberitahuan. Nah itu layanan yang yang kita berikan kepada orang tua melalui anaknya, terkoneksi dia di BK. Nanti BK juga akan melakukan evaluasi siapa yang hadir tepat itu direkap, dan 7.15 sudah ada rekapan di BK itu. Langsung kita sampaikan di masing-masing kelas. Jadi ada salah satu petugas nyampaikan rekapan itu. 7.15 yang hadir ABD, langsung kita print out, kita sampaikan. Ya nggak ada rekapan berarti nggak masuk. Lah kalau misalkan di luar rekapan itu, nggak ada namanya tapi sudah ada di kelas ya, dipertanyakan lewat mana dia.
Berarti masuk tapi tanpa apa? Tanpa masukkan barcode smart card-nya tadi. Nah, smart card itu tidak hanya diperuntukkan untuk kehadiran itu. Waktu itu kita sudah memasukkan ke ini, ke perpustakaan. Jadi masuk perpustakaan tidak ngisi buku tamu lagi. Kita sudah masuk barcode-nya tadi itu. Barcode klik, identitasnya muncul. Kita tinggal klik buku apa yang mau dipinjam. Tapi di perpustakaan mohon maaf itu nggak lama karena IT-nya tergiur dengan aktivitas yang lain, akhirnya tenaga IT kita terbatas, hanya berjalan nggak sampai 1 tahun. Ya. Udah bagus hampir mirip di ini Pak Imran di Gramedia. Jadi kalau kita klik buku ini ada di mana, harganya berapa, kalau Gramedia itu. Kalau di smart card library perpustakaan kita waktu itu ngeklik buku ini, sedang dipinjam ini, kembali berapa hari lagi. Itu sistem sistem masuk di perpustakaan. Enggak ada bukunya hanya sekian eksemplar muncul di sana dengan satu kartu. Sempat kita padukan dengan komite, bendara komite untuk mengakses yang sudah bayar komite berapa. Itu yang berjalan mungkin hampir setahun, ya. Lalu yang berikutnya kepada guru tadi mungkin kalau di MTS atau aliyah ini tadi saya sampaikan dulu itu penilaian kita Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang pun ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada aplikasi penilaian yang bagus ya. Dulu kita setiap kali ulangan harian kan dituntut UH1, UH2, UH3 sampai UH4 rata-rata berapa semester. Nah, dulu teman-teman kan capek dibantu salah satu layanan administrasi pendidik itu oleh guru matematika yang dia buat aplikasi tapi masih sederhana, masih Excel, lalu dibuat aplikasi awalnya mohon maaf guru yang sepuh-sepuh itu ya agak gerundel. Ini kan apalagi mau saya masih bisa memberikan nilai. Ya, padahal kalau yang sistem IT itu lebih sulit di depan gitu. Di depannya sulit tapi ke belakangnya sudah tinggal entry. Ya termasuk sekarang kalau di kampus ada sistem dulu LMS itu awal-awal ya perubahan sistem itu berpengaruh terhadap pola kerja kita. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah dimudahkan oleh sistem. Nah, dua layanan itu yang kita tampilkan. Nah, di perjalanan ternyata saya dimutasi dari MAN yang satu, makanya saya pakai studi kasusnya di dua lembaga, MAN Karangasem dan MAN Patas. Yang MAN Patas, kedisiplinan siswa saya mengangkat kehadiran lewat absen wajah yang diterapkan di kampus kita tahun 2017. Saya sudah menerapkan 2014 di Alia. Begitu saya pindah ke IAIN waktu itu baru menerapkan 2 tahun setelah saya masuk, berarti sekitar 2016-17. Jadi ternyata absen wajah lebih duluan di madrasah yang saya kelola dulu. Jadi karena saya melihat kalau absen semaka tadi orangnya nggak datang tapi nitip temennya. Kita kan lihat security kan terbatas. Apa iya security tiap orang menempelkan kartu mau ngecek ininya. Terus barangkali itu ponakannya security. Akhirnya saya rubah kehadiran siswa harus menggunakan absen wajah. Kita siapkan waktu itu 4, 2 putra, 2 putri. Yang biar nggak berhenti-hentian. Yang di MAN satunya. Yang satu menggunakan absen wajah, yang satu menggunakan smart card. Nah ini layanan kemudian akses itu. Nah ini kita launching, tidak hanya kita diamkan. Kita launching undang Pak Kamil, undang Ibu Kemenak, undang ini di halaman berikutnya itu ada safari itu yang satu fotonya Pak Samsul itu. Itu ada Pak Samsul, mantan KKP. Dulu beliau kabar TU. Kalau Bapak Ibu pernah dikunjungi Pak Samsul enggak itu?
Pak Samsul Bahari, mantan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Itu yang safari hitam Pak Kandil kita undang. Ya, itu waktu-waktu yang semata. Ya, di best practice data-data dukungan ini sangat diperlukan, tidak hanya narasi. Ini masih banyak data yang belum kami himpun pada waktu itu. Nah, kita menarasikan bahwa ternyata layanan IT ini kemanfaatannya sangat tinggi, tadi untuk kedisiplinan, tadi untuk peningkatan layanan pendidik atau sekolah didik. Dari yang tadi awalnya kita menarasikan kondisi real kita, ya. Lalu actionnya ini dari ini berlanjut gitu. Kalau IT kan udah berlanjut, kelanjutannya kan ada yang setelah action tadi ada perubahan. Ya, perubahan dari layanan yang sederhana kepada layanan yang berbasis digital. Nah, itu terkait dengan best practice yang ada di lembaga. Jadi kapasitas saya waktu itu karena memang sebagai kepala madrasah, saya menampilkan best practice yang saya lakukan. Walaupun pelaku utamanya bukan saya, kalau saya membuat aplikasi ini nggak mampu. Tapi saya hanya menggerakkan teman-teman, dibantu bagaimana sistem ini bisa dilakukan. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam NGMP dan sebagainya, ya bisa bekerja secara tim sebetulnya kalau memang punya ini. Tapi kalau memang itu memiliki sesuatu yang Bapak Ibu mampu kembangkan sendiri, ya itu akan lebih bagus. Jadi dengan visi yang ada di MTSN 2 Jember ini, saya kira banyak potensinya. Kita lembaga-lembaga yang ini sudah maju dan unggul kalau saya lihat. Dan potensi yang positif ini Bapak Ibu cari ini. Problemnya apa, meningkatkan seperti apa. Ya. Di samping PTK ya sah-sah saja, nanti Pak Imron akan menggugah. Kalau PTK saya kira potensinya banyak sekali. Ya. Itu yang terkait dengan best practice itu sederhana sekali, nggak perlu ada siklus-siklus, tapi dokumen datanya yang ini, yang konkret. Ya. Di actionnya tadi itu, di actionnya. Action yang membawa perubahannya itu yang kontinuitas, berlanjut ya. Segi kebermanfaatnya tetap diperoleh dalam lembaga pendidikan itu. Gitu. Sekarang kita lihat salah satu, belum kita share ya yang materinya dulu. Nah ini yang kedua tadi di bawahnya itu ada ibu ini sekarang jadi dulu masih kepala kantor Kementerian Agama beliau. Kita suruh launching tentang ini aplikasi perpustakaan. Jadi waktu itu kita diapresiasi sama kepala perpustakaan daerah. SMA belum menampilkan seperti ini, madrasah ada gitu. Jadi bahkan kepala perpustakaan daerah waktu itu menyarankan kalau mengelola perpustakaan sekolah kunjungi Man Karangasem gitu. Karena kita undang kepala perpustakaannya dan beliau ini selaku kepala kantor Kementerian Agama sama dengan Pak Muhammad kalau di sini. Sekarang beliau jadi kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Satu-satunya Kakanwil yang perempuan, tapi harus beragama Hindu. Jadi kalau nggak Hindu nggak bisa karena mayoritasnya ini. Ya dua aplikasi tadi itu ya kita jadikan dokumen ya untuk lampiran best practice-nya. Dan ada beberapa dokumen ternyata setelah ini filenya nggak kami perlu lagi. Nah itu akhirnya kami ditetapkan sebagai penerima penghargaan Sastra Rencana Pendidikan, hanya bermodalkan satu best practice yang sangat sederhana. Gitu. Jadi kalau Sastra Rencana Pendidikan ya diberikan mereka yang peduli dan punya andil terhadap pendidikan. Nah kita waktu itu hanya ini nggak tahu seleksinya nggak ketat atau gimana, kok sederhana. Menurut saya sederhana ini. Ya. Tapi itu real, mungkin yang dilihat real dan
kebermanfaatan itu Bapak Ibu sekalian. Yaitu yang apa? Yang saya bisa sampaikan. Sekarang saya ingin share Bapak Ibu sekalian terkait dengan best practice-nya guru itu seperti apa. Walaupun apa? Kepala madrasah pada hakikatnya kan guru yang diberi tugas tambahan. Kita lihat materi apa ya Pak judul ini? Bapak Bapak sekalian. Bentar, kami ini apa punya banyak file dari Pak Imron itu terkait dengan best practice-nya apa guru ada di sini. Di laptop itu sih. Apa saya kirim ke? Oh gitu. Baik, nanti dari beberapa contoh itu Bapak Ibu bisa pola-pola apa penulisan best practice itu. Dan itu real yang Bapak Ibu lakukan sebetulnya. Ya seperti apa? Yang saya tulis itu kan real. Walaupun saya nggak mau buat, tapi saya punya kebijakan untuk apa? Mengarahkan teman-teman. Kalau Bapak Ibu selaku apa? Pelaku utama. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan komparasi. Kalau PTK seperti apa, kalau best practice-nya seperti apa. Jadi kalau menurut saya lebih sederhana apa? Best practice-nya. Tapi itu harus apa? Ada tindakan konkret yang kebermanfaatan kepada ini, kepada lembaga, kepada peserta didik gitu. Kita lihat nanti dia ditampilkan ini akhiran filenya. Lumayan ada hampir 12 ya Pak Imran waktu itu. Bisa silakan Bapak Ibu sekalian nanti apa melihat, dan ini sudah dilaksanakan. Nanti tentunya Bapak Ibu akan ternyata sederhana sekali. Ke function lebih nanti. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu komunikasikan, disampaikan, saya persilahkan sambil nanti kita melihat apa beberapa contoh ini, contoh best practice yang ada di lembaga saya, ataupun apa hal-hal lain yang Bapak Ibu ingin komunikasikan terkait dengan PKB, ya, dan juga berkaitan dengan penulisan best practice. Ya, bisa harus semua Pak Imron ya. Salah bisa ya. Ada 8 contoh best practice yang sudah masuk di apa WA-nya Ibu Murti, monggo di apa ditugas. Atau sambil apa melihat nanti beberapa contoh best practice, Bapak Ibu monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ini tadi dapat informasi kalau ini Pak Imron apa salah satu guru kita di MTS ini sudah mengajukan tahun 2000 berapa tadi Bu? 2016 ya? 17 ke pusat sudah ada balasan dari pusat, bukan dari kalau 4A ke 4B dari 3D ke 4A kan harus 12, dari 12 poin itu baru 2, berarti kurang 10. Dari 10 itu sudah melengkapi dokumen, tapi sampai sekarang nggak kelacak posisi apa? 4B ya, alhamdulillah. 4B sama 12 baru dihitung 2. Tadi apa salah satu melacak di Jakarta belum masuk. Dulu belum masih manual. Saya coba menghubungi Kantor Jawa Timur, baru dapat nomor ini bagian kepegawaian Bapak Ibu, nanti silakan untuk melacak ke siapa itu. Membangun kedisiplinan. Nggih.
Nah, itu beberapa contoh best practice Bapak Ibu sekalian. Ada media pastar ya untuk hasil belajar pada materi tajwid yang terkait dengan materi Al-Quran hadis. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Bapak Anwar. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman di sini. Mungkin nanti ada solusi dari kendala-kendala yang Bapak Ibu alami berkaitan dengan kenaikan pangkat dan lain-lain. Pas. Kalau pas, kita lanjut ke materi berikutnya dari Bapak Dr. Imron Fauzi. Ada satu silakan. Saya nggak menjanjikan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalkan ada yang perlu dikomunikasikan mungkin dengan Kamil, dengan pusat. Kebetulan mumpung masih ada teman-teman yang di Kamil, yang di pusat, barangkali nanti minimal ya membantu memberikan informasi posisi administrasi Bapak Ibu sekalian yang sedang memproses ke Kamil, memproses ke Jakarta gitu. Nah kebetulan di IAIN, di UIN kita ini ada salah satu personil yang dulu dari Jakarta yang menangani angka kredit dosen background. Barangkali beliau punya teman yang menangani angka kredit guru, nanti bisa dikomunikasikan. Termasuk dengan Kamil, tadi saya langsung kontak Pak Wafi. Oh itu sudah ada di bagian kepegawaian. Nah kebetulan Pak Wafi sudah kirim nomor bagian kepegawaian, nanti Ibu silakan konfirmasi gitu. Nanti kalau ada apa-apa kita bantu untuk tindak lanjutnya. Itu silakan barangkali menyampaikan tadi Bu. Terima kasih Pak. Mengenai penulisan praktek baik ini ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Mengenai tentang best practice ini Bapak ya. Jika ini kami memiliki suatu pengalaman di tahun-tahun yang lalu, artinya mungkin 5 tahun yang telah terlewati, tetapi kami belum pernah menuliskan praktek baik ini. Nah, apakah bisa nantinya ini kita gunakan sebagai suatu karya tulis ini? Misalkan kalau PTK itu kan biasanya tahunnya berjalan setelah penilaian, ya. Ketika saat itu saya berakhir penilaian di tahun 2021. Nah, tetapi praktek baik ini saya lakukan di 5 tahun sebelum itu. Nah, apakah bisa saya rancang untuk tahun setelah ini? Terima kasih. Baik, ternyata kan ada potensi yang sudah dimiliki Ibu, cuma waktu itu mungkin belum berani menuangkan dalam bentuk karya best practice Bapak Ibu sekalian ya. Yang belum pernah Ibu publish ya, tapi tahunnya kalau udah lama ya, supaya berkelanjutan tambahi dengan kebermaknaan apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang, bahwa itu memang sesuatu yang terbaik yang Ibu miliki gitu. Misalnya tahun 5 tahun terakhir gitu ya, 2018. Sekarang Ibu terapkan lagi gitu, yang
miliki tadi ya, nanti jadikan karya, termasuk nanti rentetan di apa latar belakangnya nanti ibu munculkan bahwa ini kok bermanfaatnya untuk peserta didik kapan. Tapi tentunya disertai dengan dokumen yang konkret ya, bukti-bukti fisik yang Bapak Ibu miliki dulu dan sekarang. Dan yang terpenting lagi itu belum ada ya yang publish gitu loh. Ya, dengan tema yang sama atau hampir sama gitu. Itu di FAK apa ya kalau bisa? Ya, IPA apalagi. Saya kira apa? Peluangnya lebih besar. Jadi fisika ya, itu apa? Biologi itu banyak sekali yang bisa insya Allah itu. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Dan ini apa? Kalau di sini berbasis literat, berbasis riset, sebetulnya peluang Bapak Ibu sekalian itu besar sekali yang membimbing apa peserta didiknya untuk riset. Bapak Ibu sekalian silakan browsing. Lili siapa itu? Lili Muntama, Guru Man 1 Negara. Itu sekarang menjadi fasilitator FASNAS, fasilitator nasional, karena bisa menghantarkan peserta didiknya tidak hanya tingkat nasional, beberapa kali tingkat internasional. Jadi mendapatkan penghargaan dalam hal apa pendampingan itu. Dan saya yakin beliau punya trik strategi karena tidak hanya sekali dua kali dia bisa mengantarkan di tingkat apa internasional dan beberapa kali tingkat nasional. Cuman apa strateginya itu yang tidak ditularkan, Pak Imron. Ya, itu nanti akan saya gugah karena mahasiswa saya meneliti tentang apa madrasah berbasis risetnya yang dibina oleh apa Ibu Lili, temannya Haris Bian itu. Ya. Saya kira bisa Ibu ya. Yang lain saya kira juga ada peluang-peluang yang apa bisa apa menampilkan karya-karya Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin apa kita lihat secara keseluruhan setelah apa penyampaian materi Pak Imron dan materi best practice ini sudah di-share di grup itu ya. Beberapa contoh yang tadi apa saya tampilkan, silakan nanti Bapak Ibu bisa melakukan apa komparasi. Oh sudah ada best practice seperti ini. Saya akan membuat hal yang lain yang Bapak tidak kalah dengan yang sudah pernah terpublish. Terima kasih.